Bis kolobis kuntul baris, jomblone ora wis-wis. Perihal cinta, kita semua pemula. Perihal rindu, kita semua candu. Benarkah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di Ruang Baca bersama saya Ika Anugrah. Pada kesempatan kali ini saya ingin mereview sebuah buku yang saya beli beberapa waktu yang lalu di Buku Mojo. Judulnya apa? Judulnya Perihal Cinta Semua Pemula. Nah, buku ini tuh gambaran bagaimana kaum milenial menanggapi tentang cerita cinta mereka. Cukup sangat menarik sekali, apalagi buat kita para pemuda yang sedang kasmaran. Itu adalah karya dari Muhammad Ali Ma'ruf. Muhammad Ali Ma'ruf ini menulis cerita ini itu berdasarkan pengalamannya sendiri dan ditulis dengan penuh perasaan. Nah, di dalam buku ini itu banyak sekali ilustrasi yang akan membuat kamu semakin betah untuk membacanya dan kamu bisa tersenyum-tersenyum sendiri membayangkan apa yang ada dalam buku ini. Kemudian tapi kamu juga bisa dibuat menangis dengan mengingat kenangan yang ada dalam hidupmu. Nah, buku ini terbit tahun 2019 dan sudah masuk ke dalam cetakan kedua. Luar biasa sekali, bukan? Nah, buku ini ada 3 bab atau 3 babak sesuai dengan judul sesuai apa yang ada di dalam sampulnya, seperti yang bisa kamu lihat ini. Nah, sampulnya ini sudah menegaskan tentang bagaimana perasaan kita ketika kasmaran. Warnanya sangat indah sekali, seperti lope-lope gitu kan. Nah, kemudian di sampulnya juga sudah ada penggambaran atau ilustrasi yang dijelaskan oleh penulisnya sendiri tentang bagaimana babak-babak yang ada di cerita cinta kita. Yang pertama tentang kesedihan-kesedihan yang dialami oleh para pecinta, para pejuang cinta, yang ternyata cinta itu tidak hanya suka aja, tapi ada dukanya banyak sekali bahkan. Terus yang kedua tentang bagaimana indahnya merajut kasih, merajut cinta, dan yang terakhir adalah lika-liku dalam percintaan. Semuanya sudah terangkum dalam satu buku ini. Nah, buku ini tuh buku yang yang tercepat atau yang paling cepat saya baca. Saya baca ini kemarin itu nggak ada 10 menit sudah selesai. Nah, kenapa? Hanya ada 2 alasan kenapa buku itu bisa cepat dibaca oleh yang membaca. Gak jelas. Ya, hanya ada 2 alasan. Yang pertama, buku itu sangat menarik, dan yang kedua, buku itu halamannya sedikit. Nah, buku ini termasuk yang mana? Pasti termasuk yang nomor 1, karena banyak sekali cerita cinta. Karena kalau kita membahas tentang cinta pasti nggak akan ada habisnya, betul kan? Sebelum saya membahas isinya, saya kupas dulu berapa sih harga dari buku ini. Buku ini tuh dibilang murah, ya nggak murah, dibilang mahal, ya nggak terlalu mahal untuk buku sekian tebalnya loh ya. Nah, buku ini kalau tertera di sampul belakang itu tertera kalau harganya 70.000 untuk Pulau Jawa, hanya untuk Pulau Jawa. Untuk luar Jawa saya kurang paham. Nah, tapi kemarin saya beli buku ini itu paketan. Saya beli 2 buku yang lainnya. Bukunya salah satunya ini Amifen, terus satunya lagi adalah bukunya. Kemudian dapat bonusnya ini bonus. Jadi saya nggak beli ini. Kisaran harga yang saya beli kemarin itu kalau nggak salah satu paket buku dapat 3 buku itu 100.000 atau berapa gitu. Pokoknya kisaran 100.000 lah. Itu sudah termasuk ongkir. Ongkirnya kalau nggak salah 10.000 atau berapa gitu. Pokoknya 100 sekian lah. Nggak 100 pas, 100 sekian gitu. Nah, itu dikirim dari Surabaya, tapi saya belinya di Buku Mojo, tapi lewat Surabaya gitulah. Adalah penjual bukunya itu. Nah, saya bahas dari kisaran harga, lumayan murah.
tanpa basa-basi lagi, saya akan mulai membahas isi dari novel ini atau cerita fiksi ini. Nah, pada sampul halaman pertama itu kita disuguhi oleh satu pasangan antara laki-laki dan perempuan yang sedang bergandengan tangan. Ayo, siapa yang nggak punya gandengan? Truk aja punya, masa kamu enggak? Hahaha. Nah, setelah itu masuk di halaman berikutnya, ini mengenai profil bagi siapa ilustrator dari sampul dan isi. Ternyata ilustrator sampul dan isinya itu dari penulisnya sendiri. Wah, luar biasa sekali ini, Kak Muhammad Ali Ma'ruf. Kemudian diterbitkan oleh Buku Mojok. Buku Mojok, kalau kalian nggak tahu, itu ada di Yogyakarta. Letaknya bagian mana saya juga belum pernah ke sana, jadi semoga saja lain waktu kita bisa ke sana. Nah, babak pertama, kita mulai ke babak pertama. Sebentar, sebelum membahas babak pertama, buku ini itu tidak ada daftar isinya, berbeda dengan buku-buku fiksi lainnya yang ada keterangan daftar isinya, yang kita bisa tahu apa sih isinya yang ada dalam buku ini hanya dengan mengetahui daftar isi. Nah, buku ini tuh spesial, nggak ada daftar isinya, jadi kita harus membacanya satu persatu mulai dari awal hingga akhir. Jadi kita harus menikmati betapa indahnya cerita cinta yang ada di dalam buku ini, gitu ya. Nah, kita masuk ke babak pertama. Nah, di babak pertama ini ada ilustrasi ilustrasi berbentuk bunga mawar. Nah, bunga mawar ini kalau kalian tahu, selain indah, bunga mawar ini juga memiliki duri yang sangat tajam. Kalau kita tidak hati-hati, kita akan terluka oleh mawar ini. Jadi perumpamaan tentang kisah cinta juga seperti itu. Jadi selain indah-indah, juga ada kepahitan yang akan terjadi. Nah, mungkin ceritanya sama dengan ilustrasi yang digambarkan pada babak awalnya. Mari kita lihat. Nah, di halaman pertama saja, di babak pertama itu sudah sangat mencengangkan. Tulisannya seperti ini: perihal cinta, kita semua pemula. Perihal rindu, kita semua candu. Benarkah? Pikirkan sendiri. Tapi sepertinya sih benar, seperti ini ilustrasinya. Menarik bukan? Padahal ini baru halaman pertama saja. Terus halaman berikutnya itu awalnya saya kira buku ini tuh bentuk ceritanya sangat, per halaman itu banyak sekali seperti cerita fiksi yang lainnya. Ternyata pikiran saya itu tidak sama dengan yang ada. Nah, bukunya satu halaman itu hanya ada sekian, hanya ada tulisannya sedikit-sedikit. Jadi seperti halnya caption atau status atau tweet seperti itu. Jadi hanya penggalan kata. Jadi buku ini adalah kumpulan penggalan kata atau penggalan cerita yang dijadikan satu, seperti itu. Nah, halaman kedua atau halaman berikutnya itu saya bacakan ya, seperti ini isinya. Minat membaca rendah, minat menangis tinggi. Iya sih, biasanya anak muda itu. Terus apalagi ya, banyak sekali. Di bab pertama ini menceritakan tentang bagaimana cinta itu membuat kita sedih, membuat kita kecewa, membuat kita luka, membuat kita mengeluarkan air mata, dan banyak sekali seperti ini. Muter minimarket, nyari tisu, adanya tisu wajah, tisu makan, dan tisu toilet. Padahal butuhnya tisu air mata. Terus apalagi halaman berikutnya? Bis kalau bis kuntul baris,
jomblo nih ora wis-wis. Buat yang jomblo, tenang saja, jomblo bukan aib. Terus saya lanjutkan kembali. Ini menarik ini. Aku ingin memeluk Rokib Atid dan bilang terima kasih sudah selalu ada di sampingku. Terima kasih Rokib Atid. Setiap orang diciptakan berpasang-pasangan dan sepertinya aku berpasangan dengan kesedihan. Nah, ini yang paling bagus ini. Penyebab terbesar perselingkuhan adalah pacaran dan menikah. Bener sih kalau dipikir-pikir. Kalau nggak ada pacaran dan menikah, ya nggak mungkin ada perselingkuhan. Perselingkuhan model apa? Jadi, buat kalian yang tidak ingin diselingkuhi, maka jangan pacaran dan menikah. Jomblo aja. Biar aku ada temennya maksudnya. Pembahasan terakhir di bab terakhir adalah kata-kata yang cukup menarik dan harus kamu ingat. Kata-katanya seperti ini: berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang tapi tetap kesepian. Saya itu. Oke, mari kita tinggalkan cerita-cerita sedih di bab pertama atau babak pertama. Kita selanjutnya masuk di babak kedua. Babak kedua ini cukup menarik. Dari sampingnya saja sudah terlihat seperti ikonnya toko lampu yang selalu goyang-goyang. Berarti itu menandakan kalau dia bahagia, seperti itu. Nah, kita bahas di babak kedua. Bertemu kamu sepertinya adalah teguran dari Tuhan agar aku tidak lupa jatuh cinta. Sepertinya aku tidak percaya omong kosong. Cinta pada pandangan pertama. Lawong baru lihat akun Instagrammu saja, aku sudah cinta. Ini sih namanya bukan cinta, tapi halusinasi. Terus, jika ada sumur di ladang, boleh kita numpang mandi. Jika ada umur yang panjang, boleh kita saling mencintai. Boleh saja, asal dia mau denganmu. Terus, ya ini sama dengan tadi stiker yang kita dapatkan, bentuknya ilustrasinya juga sama. Nah, di sini tulisannya adalah jika kamu lelah, istirahatlah. Nanti biar aku saja yang mampir di hasil istikharahmu. Semoga. Rindu yang paling sakit adalah rindu yang tidak sehat. Ya iyalah, namanya juga sehat, ya pasti nggak sakit. Ilustrasi terakhir di babak kedua, jaga kesehatan dan jangan lupa pesanku. 4 sehat, kamu sempurna. Oke, begitulah gambaran dari babak kedua. Bagaimana tentang cinta. Terus kemudian kita masuk ke babak ketiga. Babak ketiga kita sudah disambut dengan dua sejoli yang sedang dimabuk kasmaran. Yang lelakinya memegang gitar, perempuannya baca buku. Sweet sekali kalau dibayangkan. Coba bayangkan. Tapi jangan keterusan. Nanti kamu baper. Udah masuk. Kemudian setelah babak ketiga itu ada ilustrasi seperti ini. Ilustrasinya sangat bagus. Ini adalah wadah kerupuk, 4 kerupuk. Tapi di dalamnya diisi oleh manusia, laki-laki dan perempuan. Yang perempuannya tulisannya istikharah, bukan. Terus yang satunya laki-laki, isinya itu sahabat. Jadi mungkin ini adalah perumpamaan antara dua orang yang bersama, tapi satunya menganggap suka, yang satunya hanya menganggap teman. Sakit loh seperti itu. Pernah
Pernah? Pasti pernah. Nah, ilustrasinya itu dibarengi dengan tulisan seperti ini. Nah, bener kan? Semut di seberang lautan tampak, aku yang suka kamu dari dulu tak tampak. Dilihat sakit boy itu. Kemudian cinta diakhiri dengan huruf A. Mungkin karena setelah selesai harusnya kita memulai sesuatu yang baru. Diawali dengan B kan? Jadi setelah A apa? B. Benar. Makanya kalau sudah putus ya sudah, mulai yang baru. Jangan mengingat-ingat yang lama. Karena sakitnya itu yang berterusan. Kontennya selalu ditunggu, tapi pembuatnya cuma dianggap angin lalu. Sayang sekali tuh. Tapi jangan dong, please konten saya dinantikan ya. Sekalipun hanya begini saja. Yang kena hujan tanaman, yang subur kenangan. Sering banget itu. Kalau hujan apalagi banyak sekali yang menulis status. Hujan menghasilkan kenangan, padahal harusnya genangan. Jika yang kamu sebut cinta itu hanya sebatas antar jemput dan foto-foto, introspeksilah. Itu cinta atau dharma wisata. Nah ini ilustrasi terakhir di babak ketiga saya bacakan. Instagram boyfriend itu masih mending sebab sudah jadi boyfriend. Lah kalau yang sudah antar jemput, foto-foto, story-story, tapi masih belum jadi boyfriend kan ambiar. Siapa itu, ayo yang pernah? Oke, masuk ilustrasi terakhir. Pengalaman memang guru terbaik dan pelajaran favoritku adalah kenangan-kenangan bersamamu. Pertemuan hanyalah sebuah persiapan berpisah. Sialnya kita tidak pernah siap. Siapa sih yang siap berpisah? Nah, ini tentang penulis. Dan ternyata penulisnya sama sekota denganku, kelahirannya Nganjuk. Pantesan orang Nganjuk pintar-pintar berkata-kata, membual. Kalau nggak percaya, buktikan. Baiklah, sekian penjelasan tentang isi yang ada dalam buku ini dari saya. Nah, untuk kalian yang ingin membacanya bisa beli, harganya cukup murah. Kalian bisa beli online, apalagi sekarang ada himbauan dari pemerintah kita harus di rumah aja. Nah, itu kita bisa beli online dan sekarang banyak sekali dengan cara pengiriman gratis seperti itu sangat menguntungkan sekali. Nah, dari pembahasan buku ini kita bisa menilai bagaimana cerita cinta yang tidak hanya berkisah tentang bahagia saja tapi juga sedih yang mengikutinya. Jadi buat kalian yang sekarang sedang jatuh cinta, nikmati saja tapi tetap bersiaplah karena selalu ada kesedihan di setiap kisah seperti itu. Terima kasih, sekian dari saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.